Profiling peserta didik, tugas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Disusun oleh Nisa Asfal Asfia NIM 230211105780. Profiling peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi peserta didik dan dibaginya dalam 12 karakter. Tujuan profiling peserta didik adalah untuk memahami karakteristik peserta didik sebagai acuan mengelola suatu kelas agar dapat menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan kondisi kelas. Pertama adalah perkembangan fisiologis yang terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, motorik kasar dan halus dan lainnya. Yang kedua adalah perkembangan bahasa, di mana perkembangan bahasa anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial. Perkembangan bahasa ini menyusun tata bahasa dan memilih penilaian tata bahasa yang tepat dan sederhana. Berikutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan ini mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap harinya dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan yang lainnya. Perkembangan psikologis. Perkembangan ini berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikologis ini, manusia tidak dapat merasakan perkembangan dalam dirinya, seperti perkembangan berpikir, sehingga anak dapat melakukan sesuatu emosi, fisik, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu peserta didik. Berikutnya adalah perkembangan motivasi belajar. Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, sehingga peserta didik mampu mengarahkan sikap dan perilaku untuk belajar. Etnik dan budaya. Etnik adalah kesatuan sosial berdasarkan kesamaan keturunan, adat, agama, terutama bahasa. Sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang di masyarakat seperti kesenian, kepercayaan, nama, kebiasaan, dan adat istiadat. Berikutnya adalah status sosial. Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakter yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial itu merupakan tingkatan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah bakat dan minat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang yang berkaitan untuk mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibanding dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Sedangkan minat belajar pada peserta didik itu pastinya bermacam-macam, sehingga minat ini memegang peran penting dalam pembelajaran. Perlunya pendidikan mengetahui apakah peserta didik memiliki minat yang tinggi atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Contohnya adalah perasaan senang, keterkaitan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa, dan yang lainnya. Berikut merupakan panduan observasi profiling peserta didik yang dilakukan di SDN Gebang 03 Jember yang terdiri dari 15 siswa. Dalam panduan profiling peserta didik, di mana di dalam panduan ini terdapat aspek-aspek perkembangan anak, baik perkembangan fisiologis dan profiling peserta didik itu sendiri.
Aspek tersebut memiliki indikator yang perlu diamati apakah telah sesuai dengan perkembangan fisiologis, kognitif, dan motivasi belajar. Indikator observasi dimodifikasi dari Permendikbud. Dan ini merupakan tabel observasi profiling peserta didik. Ada beberapa aspek yang perlu diamati, terdiri dari bakat, minat, kemampuan kognitif, kemampuan awal, perkembangan emosi, gaya belajar, dan yang lainnya, dimana seperti tujuan awal bahwasanya panduan observasi ini memiliki tujuan untuk kita memperoleh informasi lagi terkait karakteristik peserta didik itu sendiri. Oke, sekian dari saya Nisa Asfal Asfia. Thank you for watching. Dadah, see you.